Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan sekaligus memenuhi permintaan dari salah satu pemirsa dan alumni agar saya menyampaikan sebuah tanggapan dan pernyataan tentang yang lagi viral akhir-akhir ini di media sosial. Tepatnya di Facebook, di mana ada seorang dokter yang memberikan pernyataan bahwa orang yang sedang haid itu boleh melaksanakan sholat atau bahkan wajib melaksanakan sholat. Di dalam kolom komentarnya, dokter ini juga menjelaskan, menyitir sebuah ayat, wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Sehingga dokter ini mempunyai kesimpulan bahwa orang yang sedang haid itu juga boleh meminta pertolongan. Dan di antara meminta pertolongan tersebut adalah dengan sholat. Pernyataan ini berawal dari pertanyaan salah satu pasiennya yang mengalami haid terus-menerus. Sehingga dokter ini memberikan jawaban bahwa tidak ada larangan bagi orang yang haid untuk melaksanakan sholat. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan dan menyampaikan poin-poin penting yang harus disampaikan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri, kepada para pemirsa, para santri dan alumni, agar jangan sekali-kali bertanya sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Lebih-lebih di dalam hukum agama. Silakan kalian bertanya tentang kesehatan reproduksi, tentang kista, tentang organ dalam kepada para dokter yang membidangi sesuai dengan spesialisnya masing-masing. Monggo, karena itu memang yang membidangi. Tetapi jangan sekali-kali bertanya tentang hukum agama kepada yang bukan ahlinya. Sehingga tidak akan terjadi jawaban yang menyesatkan. Kepada siapa kita bertanya tentang hukum agama? Misalnya bertanya tentang bersuci, sholat, zakat, haji, muamalah, dan seterusnya. Tentu kepada para orang yang telah membidangi. Siapa mereka? Di antaranya adalah para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, yang memang telah berkonsentrasi khusus di dalam bidang ilmu agama. Maka bertanyalah kepada beliau-beliau ini, insya Allah jawabannya akan tepat dan tidak akan sesat apalagi menyesatkan. Para pemirsa yang berbahagia, jika memang para dokter ini mempunyai bidang tambahan atau bidang mempunyai latar belakang ilmu agama, monggo silakan, tidak ada masalah. Yang penting beliau memang betul-betul diketahui dan mempunyai kemampuan di bidang agama. Dan lebih dari itu bisa diketahui latar belakang dari ilmu keagamaan yang dimiliki. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada poin penting. Bagaimana sebenarnya orang haid ini, apakah boleh melaksanakan sholat atau tidak? Maka yang pertama kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian melaksanakan salat, maka yang pertama adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka yang pertama dilakukan adalah faghsilu wujuhakum,
dan seterusnya ayat yang dalam artinya adalah berwudulah. Apa artinya? Bahwa jangan pernah kalian melaksanakan sholat sebelum berwudu. Artinya jangan pernah melaksanakan sholat dalam keadaan hadas. Sebagaimana diketahui, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dan dihilangkan dengan cara berwudu atau dengan tayamum jika tidak ada air. Dan hadas besar itu wajib dihilangkan atau disucikan sebelum kita melaksanakan sholat. Bagaimana cara mensucikan diri dari hadas besar? Maka caranya dengan mandi besar atau wusel dalam istilah bahasa kitabnya. Para pemirsa yang berbahagia, hal ini sesuai dengan firman Allah di lanjutan ayatnya tadi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah terlebih dahulu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta tagtasilu. Jangan kemudian kalian salat hingga kemudian kalian itu mandi besar. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang yang mengalami yang mempunyai hadas kecil maupun hadas besar untuk melaksanakan salat. Lah bagaimana dengan haid? Haid jelas termasuk kategori hadas besar. Sehingga dengan demikian, maka orang yang haid tidak boleh melaksanakan sholat hatta tagtasilu. Sampai kemudian orang haid ini nanti berhenti masa haidnya. Setelah itu ia bersuci dengan mandi besar. Para pemirsa yang berbahagia. Kemudian firman Allah ini diperjelas lagi dan didukung lagi oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan bahwa satu hari datang seorang sahabat yang bernama Fatimah binta Abi Hubais. Beliau datang kepada Rasulullah dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, inni astahadu fala athur, afa ada'u shalah." Ya Rasul, saya ini dalam keadaan istihadah dan kami tidak dalam keadaan suci. Apa ada shalah? Apakah saya ini boleh meninggalkan solat? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, innama dzalika irkun wa laysa bihaidin." Jangan tinggalkan solat. Innama dzalika irkun. Istihadah itu adalah penyakit. Wa laysa bihaidin, dan itu bukan haid. Artinya, kalau itu haid berarti boleh meninggalkan sholat. Karena itu istihadah, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya dalam lanjutan hadis, Nabi menyampaikan, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِيَ الصَّلَاةِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي. Kalau datang masa haidmu, maka fada'iyas sholat, maka tinggalkanlah sholat. Tetapi faidah adbarat, kalau masa haidmu sudah berhenti, sudah mampet, fagsili, maka bersihkan, adus, mandi besarlah kalian. Dan semenjak itulah boleh melaksanakan sholat. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hal ini dipertegas pula dengan ijma para ulama sebagai dasar ketiga dalam pengambilan hukum di dalam ajaran Islam. Setelah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, konsensus para ulama. Dalam hal ini, para ulama semua sepakat, bahkan tidak ada ikhtilaf, bahwa semua ulama sepakat bahwa orang haid itu memang tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan orang haid boleh melaksanakan sholat. Para pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya, bagaimana kemudian dengan istihadah? Istihadah tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Tentu hal ini membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Tetapi setidaknya secara simpel saya jelaskan bahwa orang yang sedang istihadah, maka ia tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ia harus membersihkan terlebih dahulu dari organ tubuhnya. Ia harus bersihkan darahnya dari sekitar kemaluannya. Setelah ia bersihkan, maka ia beri pembalut
agar tidak jatuh ketika saat salat. Setelah pembalut, setelah dibersihkan, memberikan pembalut, setelah wudhu, ia sesegera mungkin ia harus melaksanakan salat, sehingga sebisa mungkin ketika salat ia tidak sedang bersamaan dengan adanya najis. Itulah tata cara salat bagi orang yang istihadah. Terus bagaimana pula dengan orang haid? Maka dengan ini semakin panjang lagi pembahasan yang kita butuhkan. Namun secara umum orang Indonesia mempunyai haid masanya sekitar 3 hari 3 malam. Ada juga yang mengalami 7 hari 7 malam. Ada juga yang mengalami sampai 15 hari 15 malam. Jika darah itu masih keluar setelah 15 hari 15 malam, maka itu bukan lagi darah haid, tetapi itu sudah termasuk kategori darah istihadah, dan pada saat itu sudah wajib melaksanakan sholat. Penjelasan ini sudah banyak dijelaskan oleh para asatidz, para ustadz yang lain, dan di antara yang paling detail menjelaskan ini kemarin sempat saya lihat ada Ning Sheila dari Pondok Pesantren Lirboyo yang secara khusus menjelaskan tentang permasalahan kewanitaan, fenomena haid, istihadah dan semacamnya. Dan yang paling terakhir saya ulangi di awal tadi, jangan sekali-kali bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga yang terjadi adalah kesesatan demi kesesatan yang pada akhirnya akan berakibat pada kehancuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Jumat berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.